Selamat berjumpa kembali di dalam sesi untuk mendengarkan firman Tuhan. Saudaraku, di tengah semua kondisi yang sedang kita hadapi hari-hari ini, biar kita tidak hanyut di dalam pandemi, tapi kita tetap progres di dalam melakukan kehendak Tuhan buat setiap kita. Pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama merenungkan tentang giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. 1 Korintus 15 ayat 58 berbunyi, "Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia." Giatlah itu berarti adalah rajin, bergairah, bersemangat sana, aktif, termasuk ada ketangkasan dan kekuatan. Itu menurut KBBI. Saudara, kok dikatakan giat, itu terkait erat dengan yang namanya hal-hal tersebut. Kerajinan, bergairah, bersemangat, aktif, tangkas, dan kuat. Kalau dikatakan giatlah selalu, berarti bukan kita melakukan hanya bila senggang, bila sempat, atau bila punya cukup dana, bila mood baik, oke, aku melakukan pekerjaan itu. Bila moodku sedang tidak baik, sorry, aku tidak bisa melakukannya. Dan juga bukan berarti bila kondisi oke, baru saya melakukannya. Jadi kalau dikatakan giatlah selalu, hari ini melakukan, 1 jam yang lalu melakukan. Saat ini pun kita akan tetap melakukan. Besok dan berapa menit ke depan pun kita akan tetap melakukannya. Mengapa harus giat selalu? Ayat tadi mengatakan, karena itu, ada karena itunya. Karena apa, saudara? Kalau kita mau bersama-sama membaca di dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-10. Di situ kita dapat menemukan alasannya mengapa dikatakan giatlah selalu. Tetapi karena kasih karunia Allah aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Saudara, Paulus menulis surat pada jemaat Korintus dan mengatakan bahwa himbauannya untuk giatlah selalu. Ada penyebabnya. Penyebabnya adalah karena dia tidak mau menyia-nyiakan kasih karunia, anugerah yang sudah dia terima, anugerah yang luar biasa yang dia boleh alami. Sehingga manakala dia tidak benar-benar bekerja dengan lebih sungguh-sungguh, dia merasa apa yang sudah Tuhan berikan, yang mestinya dia tidak layak menerima, itu menjadi sia-sia buat diri dia. Saudara, kalau kita harusnya mati, kita harusnya dihukum. Tapi ada yang menggantikan kita. Orang itu mau mati buat kita. Bahkan dia menganugerahkan begitu banyak hartanya buat kita. Kalau saja ada anggota keluarganya yang sedang memerlukan sesuatu, apakah kita akan mengatakan, oh, urusan kamu? Yang penting saya sudah menerima semuanya. Itu sangat menyia-nyiakan anugerah Tuhan. Manakala kita sudah menyadari bahwa kita tidak layak dan kita sudah menerima anugerah yang luar biasa, kita akan berpikir bahwa kalau itu adalah bagian yang harus aku lakukan sebagai orang yang menerima anugerah yang tadinya tidak layak, aku akan melakukannya dengan senang hati, dengan penuh ucapan syukur. Selain itu, kalau dikatakan mengapa kita dianjurkan, dikatakan oleh firman ini, giatlah selalu. Saudara, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Yohanes 5 ayat 17 berbunyi, tetapi ia berkata kepada mereka, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Ini diucapkan oleh Sang Anak Manusia, Tuhan Yesus waktu dia menjadi manusia. Saudara, kalau Bapak masih bekerja,
Dan karena itu Allah anak juga masih bekerja. Pantaskah kita sebagai umat yang ditebus dan sekarang menjadi hamba-hambanya, kita tidak melakukan pekerjaan Tuhan? Kalau dikatakan, oh ya itu kan Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus kan belum waktunya, saudara. Jangan berkata seperti itu. Di dalam Kejadian 1 ayat 2 dikatakan, bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya. Dan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Dari awal penciptaan pun Roh Allah bekerja dan sampai saat ini pun Dia tetap bekerja. Dia bergetar. Melayang-layang itu dalam bahasa aslinya marhevet, yang berarti bergetar. Dan di dalam Roma 12 ayat 11 juga dikatakan bahwa biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Itu berarti saudara, kita diajak bersama-sama dengan Roh Kudus terus bergetar di dalam pekerjaannya. Sekali lagi, mengapa giatlah selalu? Yang pertama tadi kita sudah bersama-sama menemukan bahwa kita perlu giat selalu. Bahkan perintah ini diberikan pada kita karena pertama, kita tidak mau dan Tuhan ingin anugerah yang sudah diberikan pada kita tidak menjadi sia-sia. Yang kedua adalah Allah masih tetap bekerja sampai saat ini. Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Sehingga kita pun terus perlu bekerja di dalam. Kita pun terus ikut serta dalam pekerjaan Tuhan. Saudara, dari awal kejadian, di dalam Kejadian 2 ayat 19, Tuhan selalu mengikut sertakan manusia. Waktu ciptaannya sudah selesai dibentuk, binatang-binatang itu, semua ciptaan itu dibawa kepada manusia. Manusia diberi kesempatan untuk memberi nama terhadap semua yang sudah diciptakannya. Tidak hanya seperti itu, di dalam banyak kesempatan, Tuhan berikan kesempatan untuk manusia bermitra dengan Dia. Baik dalam penciptaan manusia, juga dalam pengaturan terhadap ciptaannya. Apakah kita benar-benar menyadari hal itu, saudara? Kenyataannya, ternyata manusia sering tidak menyadarinya. Manusia sering tidak dapat menyelami pekerjaan Allah dari awal sampai akhir. Itu tertulis dalam di dalam Pengkhotbah 3 ayat 11. Mengapa? Karena manusia belum menyadari. Tidak menyadari bahwa Allah sedang mengajak manusia bermitra. Terlebih dalam pekerjaan Tuhan yang terkait dengan yang namanya hidup kekal. Yang tersangkut dengan kekekalan. Menjadi sadar bahwa kita sedang diajak bermitra dengan Tuhan. Dan kita dapat bekerja sama melakukan pekerjaan Tuhan tersebut, saudara. Itu adalah karya Tuhan dan upaya yang terus-menerus dari diri kita untuk menyadarinya. Bahwa Tuhan sedang mengajak kita untuk melakukan pekerjaannya dalam setiap hal yang Tuhan izinkan terjadi dan kita alami, kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Abraham memahami hal tersebut, saudara. Abraham waktu dipanggil oleh Tuhan dan dia menyadari bahwa ini adalah kesempatan dia diajak untuk bermitra dengan Tuhan. Dia menjawab panggilan itu dengan melakukan banyak hal yang dia tidak mengerti. Tapi dia mau melangkah dan melakukannya. Waktu dia melangkah melakukannya, dia melihat sesuatu terjadi dalam dirinya. Baik itu dan peristiwa dia harus keluar dari Haran menuju ke negeri yang Tuhan tidak beritahu. Kejadian 12 ayat 1 dan juga dalam hal Tuhan meminta untuk mengorbankan Ishak, anak yang sematawayang itu. Saudara bisa baca di dalam Kejadian 22 ayat 2. Saat Abraham melangkah di tengah ketidakmengertiannya, ada sesuatu ciptaan baru yang terjadi dalam diri Abraham. Apa itu, saudara? Yang pasti itu terkait dengan bagaimana dia memandang sesuatu tentang masa depan dia menjadi baru di dalam penentuan arah hidup dan
rencana Tuhan buat hidupnya. Dari tidak mengerti, beranjak menjadi mengerti tentang bagaimana Sang Allah yang Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan itu. Bahkan dia berani menetapkan keyakinannya bahwa janji Tuhan, dia akan menjadi Bapa dari segala bangsa. Tetap akan dia terima. Sekalipun faktanya seolah-olah berbeda. Dia hanya sampai mati, dia hanya melihat Ishak ada di sana. Itulah wujud keikutsertaan Abraham dalam pekerjaan Tuhan. Terkait penciptaan diri dan keselamatan manusia. Bagaimana dengan kita, saudara? Jangan sampai Kronos dan Kairos yang dari Tuhan itu lewat dalam hidup kita. Saudara, kita sudah pernah belajar tentang Kronos dan Kairos. Ada saat Kronos dan Kairos itu akan lewat. Dan kalau itu sudah lewat, saudara, kita tidak dapat kembali memperolehnya. 1 Korintus 15 ayat yang ke-40 di sana katakan tentang kemuliaan matahari, bulan, dan bintang. Itu menceritakan tentang apa, saudara? Kemuliaan yang Tuhan sediakan manakala kita melakukan pekerjaan Tuhan tersebut. Waktu kita melakukannya, kita melakukan pekerjaan Tuhan. Tapi semuanya kembali untuk kemuliaan yang akan kita peroleh di dalam kekekalan. Saudara bisa melihat tabel yang tertera di samping. Bagaimana Kairos itu datang dalam setiap kronos usia kita, kehidupan kita. Mungkin kita sekarang berusia, kalau saya sudah 50 lebih. Nah, waktu-waktu saya di usia 40, 45, 46, itu ada kesempatan-kesempatan bagaimana Tuhan ingin membentuk pribadi saya di sana. Ada ciptaan-ciptaan baru terjadi di sana. Tapi manakala saya berespon dengan tidak tepat, yang terjadi adalah waktu itu lewat dan ciptaan baru itu tidak terwujud dalam diri saya. Jadi manakala saya harus menghadapi tahun-tahun hari-hari ke depan saya harus benar-benar mencermati dan berjalan bersama Tuhan supaya setiap kali kesempatan Tuhan, Kairos Tuhan itu datang, baik itu berupa misalnya waktu konflik dengan orang-orang yang kita kasihi. Tuhan mau kasih kita tumbuh. Kemampuan kita untuk berkomunikasi dan berelasi, memperbaiki hubungan itu bertumbuh di sana. Tapi manakala kita tidak berespon dengan tepat di sana, tidak terjadi ciptaan baru dalam diri kita. Mungkin pada perjalanan waktu berikutnya, kronos yang lain datang dalam diri kita. Kronos apa? Tuhan ingin ketekunan terjadi dalam diri kita. Waktu kita benar-benar memerlukan sesuatu, kita sedang berusaha melakukan sesuatu, dan seolah-olah apa yang sedang kita usahakan itu belum menghasilkan sesuatu. Kita mendapatkan kesempatan untuk tetap bertekun melakukannya atau tidak. Manakala kita tetap dapat bertekun dan tetap yakin berjalan bersama Tuhan di sana, ada sebuah ciptaan baru, yaitu ketekunan yang bertumbuh dalam diri kita. Itu sudah terjadi pekerjaan Tuhan di sana. Pekerjaan Tuhan berupa penciptaan diri kita. Demikian juga untuk Kairos dan Kairos yang lain yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Kesimpulannya jadi saudara, mengapa kita perlu giat selalu? Pertama, karena kita tidak mau menyanyiakan anugerah Tuhan. Yang kedua, Allah masih bekerja. Dengan demikian kita harus tetap bekerja juga bersama Dia. Yang ketiga, jangan sampai Kronos dan Kairos yang Tuhan berikan buat kita itu lewat tanpa menghasilkan ciptaan yang baru dalam diri kita. Mungkin kita bertanya, bagaimana saya bisa giat selalu? Sedangkan kondisi kadang-kadang tidak memungkinkan saya tuh seperti itu. Di PHK, mengalami kondisi mungkin sakit dan berbagai hal bisa terjadi dalam hidup kita. Saudara, firman Tuhan mengatakan, Roma 10 ayat 2, sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka, bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar.
Saudara, melakukan pekerjaan Tuhan, melakukan yang namanya giat selalu pun harus dengan pengertian yang benar. Mengapa? Karena banyak orang juga giat di dalam pekerjaan Tuhan, tapi melalaikan banyak hal tanggung jawab kehidupan dia. Bahkan ada yang lupa tidur, kurang tidur. Banyak orang melakukan pekerjaan Tuhan dengan giat, dengan gigi luar biasa, tapi ngawur, saudara. Dia bahkan melanggar prinsip-prinsip Tuhan yang lebih jauh. Baik bagaimana dia bertanggung jawab terhadap keluarganya, terhadap pendidikan anak-anaknya, bahkan terhadap tanggung jawab dia di dalam keuangan. Saya melayani, tapi pekerjaannya berantakan. Saya melayani, tapi tidak ada waktu untuk belajar sehingga tidak naik kelas. Saya melayani, tapi akhirnya tidak mengenal istirahat dan jatuh sakit. Dengan demi pengertian apa? Pengertian yang benar tentang apa, saudara? Pengertian yang benar tentang, pertama tentang pekerjaan Tuhan itu sendiri. Apa semestinya pekerjaan Tuhan itu, saudara? Kalau dikatakan itu adalah pekerjaan Erlina, berarti itu yang mengerjakan siapa, saudara? Ya saya. Tanggung jawabnya siapa? Saya. Jadi kalau pekerjaan Allah, pekerjaan Tuhan siapa yang mengerjakan, saudara? Banyak orang berkata, itu memang pekerjaan Tuhan yang melakukan kita. Saudara, kita harus menyadari bahwa pekerjaan Tuhan yang melakukannya Tuhan. Yang bertanggung jawab siapa di sana? Tuhan. Oh, kalau gitu ya sudah. Kenapa kita mesti ikut serta? Justru itulah kebaikan Tuhan. Tuhan bisa melakukan semua sendiri. Tapi Tuhan mengajak kita untuk bermitra. Untuk apa? Untuk kebaikan diri kita sendiri. Kita baca dalam Pengkhotbah 3 ayat 11. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Jadi siapa yang mengerjakannya, saudara? Pekerjaan yang dilakukan Allah. Allah yang mengerjakannya dari awal sampai akhir. Allah masih bekerja, saudara. Tunggu dulu, kan ada waktunya berhenti bekerja. Kan waktu penciptaan Tuhan berhenti bekerja di hari yang ke-7. Saudara, itu adalah bagaimana Tuhan memberikan siklus supaya umat ciptaannya mendapatkan kesempatan untuk datang dan menyediakan waktu beribadah, menemui Dia, Sang Pencipta itu. Tapi kalau kita benar-benar memikirkannya, Sabat itu pun Tuhan Yesus pernah menegur ahli-ahli Taurat dan orang Farisi. Sabat untuk manusia ataukah manusia untuk hari Sabat? Kalau pada hari Sabat keledaimu jatuh ke dalam sumur atau selokan, apakah kamu akan mendiamkannya? Tentu, kamu akan mengangkatnya. Apalagi manusia. Dengan demikian, Sabat di sini menceritakan bagaimana kita memiliki perhentian yang terus-menerus dengan Tuhan di dalam setiap kesempatan kehidupan kita. Tapi yang namanya pekerjaan Tuhan tetap berlangsung dan kita harus tetap melakukannya. Ya, terus tidak tidur. Oh, tentu kalau Tuhan dikatakan di dalam Mazmur 112 ayat yang keempat, 121, Mazmur 121 ayat 4, Tuhan memang tidak perlu tidur. Dan katakan penjaga Israel tidak pernah tidur, tapi kita perlu tidur. Bukan berarti bermalas-malasan, tapi untuk kembali beresonansi, untuk memiliki kekuatan, membangun energi kembali untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Jadi tidur juga pekerjaan Tuhan. Nah, saudara, di sini kita perlu belajar bersama bahwa memahami pekerjaan Tuhan itu harus juga dipahami dalam 6 kegiatan kehidupan yang manusia lakukan sehari-hari. Kegiatan apa aja itu, saudara? Tidur, santai, latihan, bekerja,
belajar, dan pelayanan. Saudara, wah enak nih waktu tidur. Tunggu dulu. Apakah setiap tidur itu adalah pekerjaan Tuhan? Apakah setiap yang namanya bersantai itu pekerjaan Tuhan? Tunggu dulu. Itu yang dimaksud adalah bila kita melakukan yang namanya tidur sesuai kehendak Tuhan. Apa maksudnya tidur sesuai kehendak Tuhan? Tidak melampaui yang Tuhan sediakan dan diperlukan oleh manusia. Ukuran normal manusia tidur 6-7 jam. Tapi manakala kita tidak melakukan sesuai dengan waktu itu, jam tidur juga dibolak-balik. Itu berbeda sekali, saudara. Mengapa tidur dikatakan merupakan pekerjaan Tuhan manakala kita melakukannya sesuai kehendak Tuhan? Karena di situ kita bekerja sama dengan Tuhan, menciptakan diri kita kembali. Sel-sel yang baru boleh diciptakan dan di jam-jam yang sesuai dengan aturan kehidupan yang ada. Santai. Kapan kita bersantai sesuai dengan kehendak Tuhan? Saudara, kadang kita pikir santai itu cuma cerita tentang namanya rekreasi. Me time, tentu itu terkait erat. Tapi kalau seorang diisi hidupnya hanya dengan yang namanya bersantai, dengan melupakan tanggung jawabnya baik bekerja dan melakukan hal yang lain, itu juga tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Santai sesuai dengan kehendak Tuhan manakala kita melakukannya untuk benar-benar beroleh kesegaran secara mental dan jiwa dan batin kita sehingga kita dapat melakukan segala perkara dengan lebih baik lagi, dapat melakukan banyak baik itu pelayanan, latihan dan berbagai hal dengan tubuh yang sehat untuk Tuhan. Itu adalah santai yang benar. Kalau dikatakan, aku kan perlu me time. Ya, banyak orang sekarang trennya me time. Tapi me time-nya berapa jam, saudara? Kalau me time pamit dengan pasangannya, ternyata bukan 1 jam, 2 jam, berhari-hari. Ya bukan me time. Mungkin bisa jadi meninggalkan tanggung jawabnya. Nah, di situ kita harus bertanggung jawab masing-masing pada Tuhan. Santai. Kadang-kadang kita pikir santai itu hanya rekreasi, tapi di sana juga ada yang namanya makan, minum, itu termasuk dalam saat yang bersantai. Apakah memang makan dan minum termasuk pekerjaan Tuhan? Ya tentu. Manakala kita tidak benar-benar memperhatikan jadwal makan kita dan apa yang kita makan tidak dalam porsi yang cukup, saudara. Dan itu tidak mendatangkan kesehatan buat tubuh kita. Bagaimana kita menggunakan tubuh ini untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Di situ pun kita sedang bekerja bersama Tuhan memperbarui tubuh kita setiap hari. Tentu semuanya dalam porsi yang cukup gizi, cukup jumlah dan tepat pada waktunya, teratur. Kalau namanya latihan di sini dimaksud gimnasio, saudara, yang terkait dengan melatih tubuh jasmani kita untuk kita menjadi sehat. Tentu olahraga-olahraga yang tidak membuat kita menjadi rusak secara fisial dan berbagai hal yang merusak baik itu jantung, otot-otot tertentu. Dalam segi-segi olahraga kita perlu perhatikan itu. Manakala kita melakukan latihan itu dengan secukupnya, sesuai yang Tuhan mau, itu saudara akan menjadi bagian juga bagaimana kita melakukan pekerjaan Tuhan. Saudara, kalau dikatakan bekerja, kalau orang belum bekerja bagaimana? Ya kalau orang belum bekerja, dia bersekolah, itu bagian dari dia bekerja. Karena itu mempersiapkan dia untuk mencari nafkah. Biasanya orang bekerja normal 8. Atau mungkin kalau di Jakarta bisa sampai 10 jam. Tapi selebihnya tidur biasa 6-7 jam. Sisanya harus kita bagi, baik itu bisa untuk bersantai, bisa untuk latihan, bisa juga untuk belajar dan juga pelayanan di sana. Saudara, bekerja yang sesuai dengan kehendak Tuhan adalah bekerja yang juga bukan lewatin batas waktu, saudara. Waktu kita melakukan pekerjaan yang melewati batas waktu kita bekerja, bukan menjadi pekerjaan Tuhan. Tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Belajar di sini
Belajar dalam banyak hal. Belajar firman Tuhan, belajar dari kehidupan, belajar berkomunikasi dan belajar dalam segi yang berbagai hal yang harus kita bertumbuh di sana. Waktu kita melakukannya untuk membangun diri kita menjadi lebih baik lagi. Demi kita bisa melakukan hal-hal memberkati orang-orang sekeliling. Dan boleh melakukan perkara-perkara yang Tuhan rencanakan buat hidup kita. Kita melakukannya untuk Tuhan. Kita sedang melakukan pekerjaan Tuhan. Termasuk di sana pelayanan. Pelayanan baik pelayanan terhadap tubuh Kristus, juga pelayanan di dalam keluarga sendiri. Semuanya harus terkait dengan sesuai kehendak Tuhan. Dan di situ pun itu juga merupakan pekerjaan Tuhan. Saudara, kita akan berpikir di musim pandemi seperti ini, pelayanan seperti apa yang bisa kita lakukan. Kita tidak bisa kemana-mana. Tapi saudara jangan salah, justru masa-masa seperti ini muncul pelayanan-pelayanan yang baru yang diperlukan oleh gereja. Baik tim e-ministry, di mana di sana ada tim yang memikirkannya, membuat ide-idenya, tim kreativitas, juga IT-nya, dan berbagai hal muncul di sana. Dan saudara bisa ikut partisipasi untuk memulai pelayanan yang baru dengan kondisi yang memang harus baru kita hadapi ke depan. Mungkin saudara yang tadinya guru sekolah minggu berpikir, ya kalau saya harus tampil terus di depan layar, sedangkan saya tidak nyaman. Apapun juga kondisinya, kok saudara menjadi guru sekolah minggu, saudara akan mulai berpikir, saya harus mulai membiasakan diri melakukan itu. Itu adalah bagian pelayanan yang kita bisa kerjakan, di mana kegiatan itu adalah bagian dari pekerjaan Tuhan. Dan juga saudara, care group bisa dilakukan sewaktu-waktu tanpa harus saudara bepergian, mengeluarkan ongkos transport dan memakan waktu saudara untuk perjalanan. Saudara tetap dapat melakukannya bahkan dengan waktu-waktu yang bisa lebih leluasa, berjanji satu dengan yang lain. Baik PKS-PKS yang ada, juga guru-guru sekolah minggu yang ada. Di tengah-tengah minggu saudara bisa menyapa dengan begitu mudahnya saat saudara mulai mau melangkah ke sana. Jadi tidak ada alasan bahwa pelayanan pun menjadi terhambat dengan pandemi ini. Pekerjaan Tuhan tetap berjalan dan Tuhan tetap bekerja dan demikian kita juga harus tetap bekerja. Amin. Bisa kita bayangkan bila kita hanya mengartikan pekerjaan Tuhan itu dalam arti yang sempit, yaitu hanya dalam yang kegiatan pelayanan, bahkan pelayanan pun hanya dilihat pelayanan gerejawi. Itu harus tetap ada saudara, bukan tidak. Karena kita menjadi satu bagian dalam tubuh Kristus. Namun kalau kita hanya fokus bahwa pekerjaan Tuhan hanya seperti itu. Dan kita dipacu untuk yang namanya mendahulukan Tuhan, mengasihi Tuhan. Apa yang terjadi? Kita akan mengabaikan yang namanya waktu tidur. Kita akan mengabaikan yang namanya waktu santai. Kita mengabaikan waktu-waktu yang lain. Bahkan mungkin ada orang tertentu akhirnya bekerja pun menjadi berantakan dengan alasan untuk yang namanya pekerjaan Tuhan. Itu sama sekali bukan yang Tuhan mau. Kita harus tetap seimbang dalam semua kegiatan itu. Dan dalam setiap kegiatan itu kita harus sadar bahwa di sanalah kita sedang melakukan pekerjaan Tuhan. Manakala kita lakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Sesuai dengan aturan yang Tuhan berikan untuk kehidupan ini. Amin. Jadi kalau kita sudah bersama-sama mengetahui bahwa pekerjaan Tuhan itu adalah pekerjaan yang dilakukan oleh Tuhan. Dia yang bertanggung jawab. Manakala kita bisa melakukan pekerjaan itu, saudara, tidak ada yang boleh kita banggakan dari diri kita. Karena apa yang kita bisa lakukan seolah berhasil luar biasa itu pun, itu adalah 99,999% Tuhan yang lakukan. Kita hanya bagian kecil yang kita lakukan. Tidak ada yang boleh kita banggakan. Hanya Tuhan, segala kemuliaan bagi Dia. Tapi sekecil itu pun kita bisa lakukan dengan setulus hati, dengan semangat dan kesungguhan kita, dengan hati yang giat melakukannya. Ada sesuatu terjadi dalam diri kita. Tuhan bersukacita dengan apa yang kita lakukan. Dan waktu kita melakukan giat itu dengan pengertian,
giat dengan sungguh-sungguh pahami bahwa aku tidak mau menyia-nyiakan anugerah yang Tuhan berikan. Kalau toh aku dapat melakukannya, ini adalah anugerah Tuhan bagiku. Kalau aku bisa melakukan ini, aku mau benar-benar melihat segala rencana Tuhan, setiap kesempatan Tuhan mau membentuk hidupku boleh terjadi dalam diriku. Saudara, ayat berikutnya dalam 1 Korintus 15 ayat 58 mengatakan, semua jerih lelah kita tidak pernah menjadi sia-sia. Amin. Saudara, ada seorang tukang bangunan yang sangat mahir. Apapun yang dia bangun, selalu orang puas dengan bangunannya. Bahkan orang sampai inden-inden bangunannya. Bosnya pun juga senang dengan dia. Tapi suatu waktu, dia dengar kabar bahwa si bos akan mem-PHK dia. Betapa kecewanya dia. Apa kurangnya saya? Selama ini saya ikut bos dan pekerjaan begitu lancar, bangunan saya juga memuaskan. Nah, di tengah segala kegalauannya dan segala kekecewaannya yang dia tidak dapat atasi, dia dipanggil oleh si bos. Si bos berkata, kamu hari ini menghadap. Dia sudah dak-dikduk. Dia pikir pasti nih saya sudah diberitahu akan di PHK. Ya, dia datang dengan wajah yang mungkin kecut dan dia berkata, "Ya, Bos. Bagaimana, Bos? Apa yang akan disampaikan, Bos?" Si bos berkata, "Enggak, saya mau kamu bangunkan saya satu rumah saja." Oh ya, dia pikir, oh habis satu rumah biasanya saya diberi order begitu banyak rumah, sekarang cuma satu. Benar nih, jangan-jangan saya benar-benar di PHK nih. Jadi dia pikir apa saudara? Ya kalau memang benar di PHK, dia kurang menghargai saya sepertinya ini. Jadi ya aku bangunnya ya sebisaku aja dah. Dia mulai mengerjakannya. Tapi dia mengerjakannya tidak seperti biasanya. Kalau dulu dia mengerjakan dengan giat, dengan sepenuh hati. Kali ini dia mengerjakan dengan setengah hati. Dia pikir, toh sebentar lagi dia juga akan pecat saya. Biarin aja, semauku dah. Seadanya, asal jadi. Dia kerjakan dan dalam waktu yang boleh cukup singkat, rumah itu pun jadi. Dia ambil kuncinya, dia berikan kepada bos. Bos, ini bos rumahnya sudah jadi. Oh iya, ada satu hal lagi yang aku ingin kamu tahu. Coba kau duduk terlebih dahulu. Dan bos itu mulai mengajak dia berbicara. Begini, saya sangat berterima kasih dengan apa yang sudah kamu lakukan terhadap perusahaan ini selama ini. Saya sangat berutang budi kepada kamu. Sebab itu saya ingin memberikan modal yang cukup untuk kamu bisa berusaha dan kamu menjadi kontraktor tersendiri. Kamu bisa membuat bangunan-bangunan sendiri dan kamu punya usaha sendiri dengan modal yang aku berikan itu. Kaget dia, hah? Berarti saya selama ini salah sangka. PHK-nya ternyata berbeda. Dia memikirkan masa depan saya. Saya justru dipikirkan supaya mendapatkan sesuatu yang lebih dari apa yang saya bisa lakukan selama ini mengikut dia. Wah, terus satu hal lagi untuk ucapan terima kasih saya ingin memberikan hadiah buat kamu. Hadiahnya adalah kunci rumah ini. Ini rumah cukup besar, kalau saya hitung itu cukup besar dan cukup untuk kamu bisa tinggali sekeluarga. Supaya kamu tidak perlu kontrak-kontrak rumah lagi. Dia bengong saudara, dia terima sambil mulutnya mungkin terbuka. Bosnya sampai bingung, kenapa? Iya kamu ungkapkan saja apa yang terjadi dengan bangunan itu. Iya bos, maaf bos. Aku salah sangka. Aku kira bos itu sudah mau mem-PHK aku dan kurang menghargai aku. Aku salah sangka. Dengan demikian aku benar-benar kecewa dan aku bangun itu dengan asal-asalan jadi bos. Ya ampun, kenapa masih begitu? Itu adalah rumahmu. Tapi ya sudah terlanjur. Itu yang terjadi dan saya sudah menyiapkan dana untuk rumah itu untuk kamu.
Dia akhirnya tetap berterima kasih. Tetapi saudara bisa bayangkan apa yang dia pikirkan. Dia akan merasa menyesal luar biasa. Saudara, bagaimana dengan kita semua? Apakah dalam melakukan setiap aktivitas kita, kegiatan-kegiatan kita hari-hari ini baik di kantor, juga dalam keseharian kita melakukan 6 kegiatan itu kita sudah melakukan dengan kesadaran bahwa kita sedang melakukan pekerjaan Tuhan. Sehingga kita tidak pernah melakukannya dengan sembrono. Kita tidak pernah melakukannya dengan pemikiran, ya kalau itu menguntungkan buat saya. Dengan kita memikirkan kalau itu memang benar-benar menghargai saya. Tapi kita benar-benar tahu bahwa saat kita melakukannya dengan sungguh-sungguh, dengan giat selalu dalam kondisi apapun. Itu ternyata saudara tetap ujung-ujungnya, ujung akhirnya kembali untuk kebaikan kita semata. Seberapa kita mau terima kebaikan itu kembali saudara. Tergantung bagaimana kita mau mengerjakan pekerjaan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Mari kita bersama-sama terus giat selalu di dalam pekerjaan Tuhan. Kita masuk di dalam doa. Tuhan, kami tahu kami adalah hamba-hamba-Mu. Engkau sudah menebus kami. Dan Engkau selalu melibatkan kami dalam bermitra untuk melakukan pekerjaan-Mu yang besar, pekerjaan-Mu yang luar biasa bagi dunia ini. Siapa kami Tuhan? Engkau mau memakai kami. Dan kami mau benar-benar menghargai anugerah-Mu yang luar biasa ini Tuhan. Dengan bersungguh-sungguh memberikan diri kami. Menjadi alat-Mu Tuhan. Mengerjakan bagian kami Tuhan. Dan kami mau terus mengingat bahwa anugerah-Mu itu yang memampukan kami. Anugerah-Mu itu Tuhan yang menjadikan kami sebagaimana kami ada sampai saat ini. Anugerah-Mu itu juga Tuhan yang memampukan kami menghadapi setiap situasi sehingga kami tetap giat Tuhan dan tidak menjadi lemah. Juga melewati pandemi ini Tuhan. Kami tidak mau menjadi lemah untuk tetap melakukan pekerjaan Tuhan. Lewat Tuhan kesempatan-kesempatan yang sulit hari-hari ini. Dan kami tahu saat kami tidak berfokus pada kesulitan kami. Kami berfokus bagaimana kami Tuhan menyenangkan Engkau. Bagaimana kami boleh melakukan pekerjaan-pekerjaan-Mu yang masih Engkau lakukan Tuhan. Untuk menghadapi juga virus ini. Kami mau mengambil bagian kami. Dan kami mau Tuhan boleh melihat Engkau bersukacita atas hidup kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Engkau memberkati setiap umat Tuhan. Setiap kami semua untuk tetap menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah peralaskan doa kami. Haleluya. Amin.